Halo teman-teman, kami mahasiswa semester 6, kelas C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Sekarang, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Magdalena Polonia Rusik. Saya Helena Tresita Duaglikum. Saya Petronella Anggela Dekubea. Saya Monica Carolinda Mewangi. Materi yang kami bawakan adalah daftar kerugian potensial. Yang pertama, pengertian daftar kerugian potensial. Dari keseluruhan kerugian yang mungkin menimpa suatu bisnis, pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kerugian atas harta atau property loss, yang kedua, kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga atau liability loss, dan yang ketiga adalah kerugian personil atau personal loss. Yang kedua, pembagian jenis harta. Kerugian harta adalah kerugian yang menimpa harta milik perusahaan, di mana untuk kepentingan penanggulangan risiko, harta dibagi menjadi yang pertama, benda tetap atau real estate, yaitu harta yang terdiri dari tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Dan yang kedua, benda bergerak atau personal property, yaitu barang-barang yang tidak terikat pada tanah, yang kemudian dibagi lagi menjadi yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan aktivitas produksi dan barang-barang yang akan dijual. Yang ketiga, penyebab kerugian. Penyebab kerugian terhadap harta dibagi menjadi yang pertama, bahaya fisik, yaitu bahaya yang menimbulkan kerugian yang bukan berasal dari ulah manusia. Yang kedua, bahaya sosial, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh 2 hal, yaitu yang pertama, adanya penyimpangan tingkah laku manusia dari norma kehidupan yang wajar, dan yang kedua, karena adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh manusia secara kelompok. Penyebab kerugian yang ketiga yaitu bahaya ekonomi, yaitu bahaya-bahaya yang disebabkan oleh kekuatan eksternal maupun internal perusahaan, misalnya perubahan harga, persaingan, dan sebagainya. Yang keempat, penggelapan yang dilakukan karena berbagai alasan yang bukan termasuk memperkaya diri. Yang kelima, kerugian yang dilakukan oleh pihak luar yang didorong oleh keinginan untuk mencuri. Biasanya dibedakan menjadi yang pertama, yang dilakukan oleh pencuri profesional yang biasanya melakukan pencurian, dan yang kedua, yang dilakukan oleh pencuri amatir, yaitu pencuri yang melakukan pencurian atau melakukan kerugian hanya karena kecenderungan menuruti kata hati. Berikut macam-macam kerugian atas harta. Kerugian yang menimpa harta karena terjadinya peril dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama kerugian langsung, yaitu kerugian yang langsung dikaitkan dengan peril yang menimpa harta tersebut. Yang kedua, kerugian tidak langsung, yaitu kerugian yang disebabkan oleh berkurangnya nilai, kerusakan, atau tidak berfungsinya barang lain selain yang terkena peril. Dan yang ketiga, kerugian net income atau pendapatan dikurangi biaya, yaitu penurunan net income suatu perusahaan karena hilangnya atau berkurangnya manfaat suatu harta, baik sebagian maupun seluruhnya yang disebabkan peril, sampai harta tersebut diganti atau dipulihkan seperti semula. Selanjutnya, subjek kerugian harta. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan atas harta merupakan kepemilikan tunggal sebagai hasil dari pembelian, penyitaan barang jaminan, hadiah, atau hasil-hasil kejadian lainnya. Yang kedua, kredit dengan jaminan. Kreditur yang memberikan kredit dengan jaminan mempunyai hak atau bagian atas harta yang digunakan sebagai jaminan. Yang ketiga, jual beli bersyarat. Tanggung jawab dapat di pihak penjual dan dapat juga di pihak pembeli, tergantung pada bagaimana isi persyaratan kontrak jual belinya.
Yang keempat, sewa-menyewa. Ada beberapa pengecualian terhadap ketentuan umum ini, antara lain yang pertama, berdasarkan hukum adat, penyewa bertanggung jawab atas kerusakan harta yang disewanya yang disebabkan oleh kecerobohannya. Yang kedua, bila dalam kontrak sewa-menyewa ditentukan bahwa penyewa harus mengembalikan harta kepada pemiliknya dalam kondisi baik, seperti pada waktu diterima, dan bila terjadi kerusakan, maka yang bertanggung jawab adalah si penyewa. Dan yang ketiga, penyewa melakukan perubahan terhadap harta tetap yang disewakannya dengan harapan mendapatkan beberapa manfaat dari perubahan tersebut. Subjek kerugian harta yang kelima adalah bailment. Orang-orang atau badan-badan yang menguasai harta orang lain untuk sementara disebut bail, dan si pemilik barang disebut bailor. Sedangkan perjanjian antara bailor dan bailor disebut bailments. Dan yang keenam, eosment. Eosment adalah hak bagi seseorang untuk memanfaatkan harta yang bukan miliknya dari hak penggunaan tersebut yang diakui oleh pemiliknya. Maka bila terjadi kerugian atas pemanfaatan harta tersebut, menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya atau yang memakainya. Dan yang ketujuh adalah lisensi. Menghitung nilai kerugian. Metode yang akan dipilih dipakai biasanya tergantung pada tujuan dan penilaian yang bersangkutan, antara lain biaya yang sesungguhnya dari harta, nilai buku, nilai taksiran pajak, biaya memproduksi kembali, nilai pasar, dan biaya penggantian dikurangi dengan penyusutan dan keuangan. Sumber kerugian net income. Pada prinsipnya, sumber kerugian terhadap net income terdiri dari yang pertama, pendapatan yang menurun, dan yang kedua, biaya yang meningkat. Tanggung jawab atas kerugian pihak lain. Tanggung jawab atas kerugian pihak lain timbul karena adanya kemungkinan bahwa aktivitas yang perusahaan menimbulkan kerugian harta atau personil pihak lain tersebut, baik yang disengaja maupun tidak. Jenis tanggung jawab yang sah. Tanggung jawab yang sah secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanggung jawab sipil dan tanggung jawab umum. Sumber tanggung jawab sipil. Tanggung jawab sipil yang harus dipikul seseorang atau badan usaha dapat timbul karena berbagai sebab atau sumber yang antara lain terdiri dari yang timbul dari kontrak, yang timbul dari ketidakhati-hatian, yang timbul dari penipuan atau kesalahan, dan yang timbul dari tindakan atau aktivitas yang lain. Cara menentukan tanggung jawab sipil. Dalam proses penentuan tanggung jawab atau hak, maka pihak pengadilan hukum tidak akan memberikan keadilan secara khusus. Yang kedua, hak-hak sipil tidak serta-merta dilindungi kecuali yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk itu. Yang ketiga, ada batas kedaluarsa, artinya ada batas waktu penentuan suatu hak. Yang keempat, para pihak harus tunduk pada peraturan yang berlaku dalam proses penentuan hak. Sifat kerugian. Kerugian atau kerusakan yang diderita oleh seseorang dapat menimbulkan tanggung jawab pada pihak lain, dapat digolongkan ke dalam kerugian bersifat khusus yang biasanya mudah diketahui. Yang kedua, kerugian yang bersifat umum yang biasanya tidak langsung dapat diketahui pada saat peristiwa terjadi. Konsep tanggung jawab atas kelalaian. Lalai dengan sengaja, yaitu tingkah laku yang disengaja, tetapi tidak dengan niat menghasilkan konsekuensi yang terjadi yang mungkin merugikan orang lain. Yang kedua, kelalaian yang tidak disengaja, yaitu berupa kegagalan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan karena kurangnya hati-hati sehingga menyebabkan kerugian. Pembelaan. Pembelaan atau kebebasan tanggung jawab pada prinsipnya hanya dimungkinkan apabila menyangkut tiga hal, yaitu yang pertama, adanya asumsi risiko, yaitu bila ada diasumsikan bahwa si penuntut sudah mengetahui risiko yang dihadapi berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan tergugat. Yang kedua, membandingkan pengaruh ketidakhati-hatian terhadap kerugian. Dan yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah
dan institusi yang bersifat sosial. 8. Tanggung jawab yang berhubungan dengan perbuatan orang lain. Tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang seakan-akan dilakukan sendiri mencakup: yang pertama, tanggung jawab yang timbul karena tindakan karyawannya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab yang timbul karena hubungan kontrak atau kerjasama antara pelaku dan perusahaan. Yang kesembilan, tanggung jawab terhadap kontrak. Perbuatan merugikan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kontrak dikategorikan sebagai pelanggaran. Dalam hal ini, prinsipnya siapa yang berbuat tindakan tidak sesuai dengan isi kontrak sehingga menimbulkan kerugian dan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang ke-10, tanggung jawab menurut undang-undang atau peraturan. Yang pertama, hukum penjualan. Yang kedua, tanggung jawab orang tua terhadap kenakalan anaknya. Yang ketiga, tanggung jawab pemeliharaan binatang. 11. Seluk-beluk tanggung jawab dan masalahnya. Yang pertama, tanggung jawab yang muncul dari kepemilikan real estate. Tanggung jawab pemilik real estate kepada orang yang berkunjung ke real estate-nya, bertanggung jawab pada status dari pengunjung pada saat melakukan kunjungan yang dibedakan ke dalam. Yang pertama, pelanggaran. Yang kedua, pemilik izin. Yang ketiga, pengunjung. Yang kedua, tanggung jawab yang muncul dari gangguan terhadap pribadi atau masyarakat. Yang pertama, gangguan publik. Yang kedua, gangguan pribadi. Yang ketiga, tanggung jawab yang muncul dari penjualan, pembuatan, dan distribusi barang atau jasa, yang terdiri dari pelanggaran terhadap garansi yang muncul dari kontrak penjualan yang mencakup: yang pertama, garansi baik yang eksplisit maupun implisit. Yang kedua, kondisi di mana pembeli mempunyai kesan atau dapat mengidentifikasi bahwa barang yang dibeli dapat memenuhi tujuan pokoknya. Yang ketiga, jaminan terhadap kualitas minimum tertentu. Yang kedua, tanggung jawab yang muncul dari ketidakhati-hatian. 4. Tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul karena produknya yang merusak, yang bukan karena ketidakhati-hatian. Yang kelima, tanggung jawab yang muncul dari hubungan future. Dalam hubungan future, pemegang future bertanggung jawab penuh atas kepercayaan yang diembannya. 6. Tanggung jawab personil berkaitan dengan ketenaran dan keahlian yang dimiliki dalam pengetahuan khusus sebagai hasil keahliannya, atau ahli hukum, dokter, dan akuntan. Para profesional bertanggung jawab terhadap kerugian akibat dari penerapan keahlian mereka. Yang ketujuh, tanggung jawab yang muncul karena penggunaan kendaraan bermotor, yaitu tergantung atas kerugian yang timbul akibat kecelakaan kendaraan bermotor atau termaksud kendaraan lainnya. Yang berikut tanggung jawab atas kerugian personil. Alasan perusahaan memperhatikan kerugian personil: yang pertama, untuk menarik dan mempertahankan karyawannya yang berkualitas tinggi. Yang kedua, untuk meningkatkan moral dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, sebagai salah satu materi dalam perjanjian kerja bersama dengan karyawan atau organisasi karyawan. Yang keempat, memanfaatkan keuntungannya yang diberikan oleh sistem perpajakan yang berkaitan dengan pemberian jaminan sosial. Yang kelima, sebagai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan karyawan di luar gaji atau upah yang diberikan. Yang keenam, untuk membangun citra baik perusahaan mengenai pengelolaan terhadap sumber daya manusia atau karyawan. Yang ketujuh, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Dan yang kedelapan, sebagai alasan bagi perusahaan yang tidak mau mengikut sertakan karyawannya dalam program asuransi sosial tenaga kerja atau ASTEK. 2. Hubungan karyawan majikan dengan karyawan. Perhatian perusahaan terhadap masalah kesejahteraan karyawan telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama sesudah Perang Dunia II. Hal itu antara lain: yang pertama,
pengawasan terhadap masalah pengupahan sejak Perang Dunia II langsung ditujukan kepada masalah kesejahteraan karyawan dalam menilai kondisi ketenaga kerjaan. Yang kedua, perkembangan tingkat harga semenjak tahun 1949 mengurangi peran harga sebagai kekuatan alasan organisasi-organisasi buruh untuk menuntut kenaikan upah. Artinya, kenaikan harga tidak bisa dipakai sebagai alasan yang signifikan untuk menuntut kenaikan upah. Yang keempat, tingginya pajak pendapatan menarik minat majikan untuk memberikan sebagai keuntungan perusahaan kepada karyawan, tidak berupa upah tetapi berupa peningkatan kesejahteraan yang dapat diperhitungkan sebagai unsur biaya dan dapat mengurangi sisa pendapatan kena pajak. 3. Kategori tanggung jawab terhadap kerugian personil. Tanggung jawab terhadap kerugian personil dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, kerugian personil yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan. Yang kedua, kerugian personil yang tidak ada kaitan ataupun kalau ada secara tidak langsung dengan aktivitas perusahaan. Yang keempat, kerugian personil yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Dalam melaksanakan pekerjaan, seseorang karyawan akan menghadapi kemungkinan yang pertama, harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh ketidakhati-hatian dalam bekerja. Yang kedua, terpaksa menderita secara fisik dan kerugian materi yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Sebaliknya, dalam hubungan kerja dengan karyawan, pihak majikan atau perusahaan yang pertama harus tunduk kepada undang-undang tentang hubungan perburuan, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Yang kedua, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Di samping itu, dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia yang baik, majikan atau perusahaan juga berkewajiban yang pertama, melengkapi tempat kerja dengan syarat-syarat atau sarana guna menjaga keselamatan kerja yang layak. 2. Memperhatikan sifat fisik dari karyawan yang dikaitkan dengan keselamatan kerja. 3. Menghindarkan karyawan dari keadaan bahaya, misalnya melatih karyawan menanggulangi keteledoran. Pada pokoknya, ada 4 macam ganti rugi sebagai wujud tanggung jawab majikan perusahaan terhadap karyawan, yaitu yang pertama, pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, santunan terhadap cacat yang diderita karyawan akibat dari kecelakaan kerja. Yang ketiga, santunan kematian. Dan yang keempat, biaya rehabilitas. 5. Kerugian personil yang tidak berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Karyawan atau juga keluarganya juga menghadapi risiko kerugian potensial dari menurunnya kemampuan memperoleh pendapatan dan meningkatnya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga sebagai akibat seorang karyawan meninggal dunia atau kematian, kesehatan yang menurun, menganggur, maupun karena usia tua. 6. Kerugian yang menimpa perusahaan itu sendiri. Kerugian-kerugian semacam ini dapat diklasifikasikan ke dalam yang pertama, key person losses, yang kedua, credit losses, dan ketiga, business disconnection losses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.